Oke. Ini ada yang masih baru nggak ya? Maksudnya yang baru masuk. Saya Pak. Siapa? Saya Pak. Mana orangnya? Lydia Marina Oh, Pak. karena baru dikonversi ya? Iya Pak. Baru compare. Iya Pak. Iya Pak. Oke, 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 oke. Nanti ketinggalan WA aja saya ya. Baik Pak. Baik Oke. Pak. Ya udah, ini udah saya ambil. Kelihatan lah kalau ada yang perjalanan, kameranya dipadamkan juga nggak apa-apa. Ya, iya, iya. Oke. Oke, baik. Kita ulas sedikit. Kemarin kita sudah pelajari terkait dengan perangkat lunak, ya. Perangkat lunak seperti tertera di monitor itu salah satunya adalah sistem operasi. Ini saya ulas sedikit aja sebenarnya. Ini sesuai dengan bukunya ya. Sistem operasi itu kalau saat ini kan ada namanya Windows, Linux, dan Android ya. Jadi kalau untuk Android ini digunakan untuk handphone. Kemudian kalau Windows ini untuk laptop atau PC, Linux ini yang terkadang kita yang kita asumsikan yaitu Windows dengan operasi sistem atau source kodenya itu uh, free ya, bisa kita kotak-katik sesuai dengan keinginan kita. Nah, sistem operasi ini secara umum juga dinamakan software, ya, memungkinkan pengguna untuk menjalankan aplikasi lain pada perangkat komputasi. Aplikasi ini berkomunikasi atau bertatap muka secara langsung dengan hardware. Jadi kalau nggak ada aplikasi, berarti nggak bisa dilakukan penyatuan hardware dengan sistem operasi, ya. Jadi sistem operasi ini sebagai wadah untuk membuka, menjelajah, ya. Ada kalau kita katakan Windows-nya, ya, sistem operasi Windows-nya. Nah, dengan inilah bisa dilakukan penginstalan, ya, untuk melengketkan bahasa saya antara laptop dengan hardware, contohnya printer, seperti itu. Dan sistem operasi eh, melakukan manajemen sumber daya hardware pada komputer. Perangkat masukan contohnya itu keyboard, kemudian ada mouse, kemudian ada perangkat luaran seperti monitor, printer, dan scanner. Perangkat jaringan juga ya seperti modem dan router. Nah, dan perangkat penyimpanan seperti RAM, hard disk, dan lain sebagainya
diatur di dalam sistem operasi. Makanya sistem operasi itu ketika kita buka dari BIOS, dia ada pengaturan-pengaturan atau ada informasi tentang terkait dengan berapa besar hard disk, berapa besar memori, ya. Kemudian dengan sistem operasi ini akan adanya penginstalan aplikasi berikutnya, seperti penginstalan modem, kemudian router, kemudian printer, ditambah lagi dengan scanner, ya. Kemudian sistem operasi juga menyediakan layanan-layanan memfasilitasi program aplikasi software lain. Hal ini digunakan untuk mengeksekusi perintah, memanajemen alokasi memori dan jumlah waktu prosesor yang digunakan. Ya. Nah, kemudian lanjut kita ke fungsi sistem operasi. Sistem operasi sebenarnya banyak fungsi, ya. Namun tujuan utama dari sebuah sistem operasi adalah untuk menyediakan interface atau antarmuka di antara pengguna dan hardware komputer atau perangkat keras komputer lainnya. Jadi dia menyediakan interface, ya, antarmuka antara pengguna dan hardware. Jadi kita tidak bisa langsung berhubungan dengan printer gitu. Kita nggak bisa langsung berhubungan langsung dengan scanner. Nah, jadi ada perantaranya, kita ngimport melalui hardware, melalui sistem operasi, kita install, baru terkoneksi dengan hardware, contohnya printer dan scanner, kemudian modem dan lain sebagainya yang terkait dengan yang butuh daripada install, ya. Kemudian berikut ada beberapa fungsi dari sistem operasi. Yang pertama, resource manager, ya, sebagai pengatur atau seorang manajer. Sistem operasi mengatur semua resource atau sumber daya yang terhubung dalam sistem. Seperti diketahui, sistem komputer sendiri tidak hanya terdiri dari CPU saja, namun juga ada namanya memori, kemudian ada disk, ada juga perangkat lainnya seperti keyboard dan mouse. Jadi dia mengatur semuanya, ya, di di manajemennya, serta perangkat output yang lainnya yaitu monitor dan printer. Jadi ada sumber daya yang terhubung sebagai resource dia, ya, sumber daya, ya, yang terhubung ke dalam sistem. Jadi dia ngatur daripada perangkat-perangkat yang ada di dalam, seperti memori, hard disk, kalau di luar dia itu ada keyboard dan mouse, serta perangkat output lainnya seperti monitor dan printer. Kemudian sebagai stroke management, sistem operasi berfungsi sebagai stroke management, yaitu memungkinkan sistem operasi dapat menyimpan dan mengakses file, ya, ini udah pastilah. Nah, namanya kalau nggak sistem operasi yang nggak dapat menyimpan dan mengakses file, ini sudah juga, ya. Jadi di menyimpannya itu adalah menyimpan data atau menyimpan dokumen lainnya, ya, yang ditentukan oleh sistem. Kemudian sistem operasi juga memungkinkan pengguna untuk membuat file, ya. Membuat file ini adalah seperti file new, ya. Kemudian membuat direktori ini folder, ya. Membuat folder baru. Nah, folder ini fungsinya adalah untuk tempat penyimpanan daripada dokumen-dokumen kita, ya, baik Word, Excel, PDF, kemudian yang lain-lainnya, ya. Nah, ada PDF, kemudian ada file design, kemudian ada file JPG, kemudian ada file extension yang berkaitan dengan dokumen, ya, baik itu contohnya CDR, yaitu untuk CorelDRAW, kemudian untuk Photoshop dia JPG, ZIP atau BMP dan lain sebagainya, ya. Kemudian
Sistem operasi juga bisa membaca ya atau menulis file, serta bisa menyalin atau mengcopy file ya. Misalnya sistem operasi itu kita buka Explorer, kita ingin menggandakan atau menduplikat folder, terus mempastekannya di drive atau di direktori yang lain, tinggal paste ya, kemudian akan terbentuk file duplikat tadi. Jadi itulah fungsi daripada sistem operasi ya, sebagai media dapat menyimpan, mengakses file, kemudian menyalin dari direktori ke direktori lainnya ya. Kalau direktori ini bahasa saya folder ya. Kalau dulu di MS-DOS dia memang direktori namanya ya. Kemudian sistem operasi ini juga bertanggung jawab untuk seluruh operasi penyimpanan dan akses file pada sistem. Ya, sistem operasi ini kalau seandainya rusak, ini juga akan membuat file-file kita itu tidak terlihat ya, tidak terlihat, namun bisa dilihat dari dari DOS ya, bisa dilihat dari DOS, namun di satu sisi tidak bisa dioperasikan karena kan DOS ini kan layarnya kan layar hitam dia. Kalau Windows kan udah layar Windows itu kan artinya jendela, jadi sudah terlihat bisa dijelajahi ya. Makanya ada namanya Windows Explorer ya, Windows penjelajah. Bisa melihat file-file secara keseluruhan ya, tanggal berapa. Contohnya gitu saya contohkan seperti ini ya. Sebentar. Ya, seperti ini. Jadi sistem operasi itu memiliki Explorer. Yang sebelah kiri kita lihat ada drive C-nya ya. Ada drive D, kemudian ada jaringan networking ya. Kemudian ada dokumen. Nah, ini yang saya katakan tadi. Windows itu bisa sistem operasi itu bisa mengcopy paste ya. Jika ada dokumen yang mungkin bisa kita gandakan, bisa di copy paste atau bisa disalin. Nah, di Windows Explorer ini juga ada namanya status, kemudian ada tanggal date modified ya, tanggal terakhir dalam pengerjaannya. Kemudian ini ada tipenya ya, tipenya itu ini ada folder, kemudian ada Word, dan ada size di sini ya, ada size ya, ada kilo. Ini biasanya size ini kan berbentuk ukuran data atau ukuran dokumennya itu yang ada di dalam. Nah, inilah salah satu yang dikatakan tadi sebagai penyalin ya, sebagai penyalin untuk mengcopy data yang bisa diakses. Nah, kalau ini rusak, nah ini yang saya katakan tadi, tidak bisa terlihat ya sistem operasi kita, misalnya kena virus, kemudian kena hack, kemudian tiba-tiba full screen, nah, ini nggak bisa terlihat. Nah, oleh karena itu yang saya katakan pada pertemuan yang lalu, wajib install ulang, tapi selamatkan datanya terlebih dahulu ya. Nah, itu untuk sistem operasi ya. Sistem operasi itu ya, sistem operasi adalah tampilan Windows ketika di booting pertama sekali ya. Oke, lanjut kita ke berikutnya. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Kemudian
Proses manager, ya sistem operasi ini juga berfungsi sebagai proses manager. Sistem operasi sebagai proses manager dapat diartikan sebagai pengatur seluruh proses yang dijalankan oleh pengguna atau sedang dijalankan pada mesin. Nah, merupakan tanggung jawab sistem operasi untuk mengaturnya. Sebagai contoh, sistem operasi akan membuat skala prioritas bagaimana proses-proses ini dijalankan, serta urutan berjalannya proses. Selain itu, sistem operasi juga bertanggung jawab untuk memecah proses yang besar menjadi proses yang kecil. Proses yang kecil ini biasanya disebut dengan threads, ya. Jadi sistem operasi itu ketika kita jalankan, dia akan memproses skala prioritas, ya. Misalnya kita lagi mengcopy, ya copyan itu selesai, baru kita bisa klik yang lain, ya. Seperti inilah, ya. Ini saya kiri kanankan, saya klik, yang ini yang duluan tampil, ya. Yang ini kan diam. Atau contoh kecilnya itu adalah ketika kita mengcopy paste, ya. Kita copy paste, kemudian kita simpan, kita buka proses Mozilla Firefox. Nah, ini akan memprioritaskan mana skala prioritas yang akan dikerjakan oleh sistem operasi. Kemudian memori manajemen, ya. Sistem operasi juga berfungsi sebagai memori manajemen, ya. Sistem operasi mengatur memori pada seluruh sistem komputer. Hal ini berarti sistem operasi akan memberikan memori pada proses yang sedang berjalan dan juga mengalihkan alokasi memori dari proses yang sudah tidak dibutuhkan memori. Jadi dia kerjasama juga dengan memori. Jadi intinya kalau ketika kita mengetik atau mengoperasikan Microsoft Word atau Excel, itu sebenarnya penyimpanan itu tidak langsung ke hard disk, ya. Sistem operasi akan mengatur penyimpanan itu ke memori, ya, memori. Makanya memori hard disk kita itu harus berukuran besar, karena kalau seorang desainer itu atau seorang yang suka dengan main game, ya, nggak usah lah kita bilang suka main game, tapi yang suka dengan mendesain, ya, AutoCAD, 3D Max, kemudian pengolahan video, nah, itu harus membutuhkan memori yang besar, ya, atau dia sudah memakai hard disk SSD, atau dia menggunakan VGA yang tidak onboard, ya. Karena VGA yang tidak onboard, misalnya dia untuk mendesain video, membutuhkan memori khusus, ya, di samping memori daripada motherboard. Jadi dia membutuhkan memori VGA, ya, untuk video grafiknya, ya. Nah, itulah yang diatur oleh memori ketika dilakukan proses pengerjaan, misalnya mendesain di program Photoshop, ya, umpamanya mendesain gambar di Photoshop, memori akan sistem operasi akan menyimpan ke memori terlebih dulu untuk penyimpanan sementara. Nah, ketika filenya sudah siap dan aplikasinya Photoshop tadi kita tutup, nah langsung akan tersimpan di mana gambar tersebut tersimpan. Contohnya kalau dia tersimpan di My Picture, ya di My Picture, ya. Kalau main dokumen. Kalau dia di D, ya di D tersimpan, ya. Seperti itu. Apalagi kalau sudah sudah siap file yang kita eksekusi, komputer kita padamkan, nah di situ akan penyimpanan sudah otomatis ke dalam hard disk, ya, tersimpan di dalam hard disk. Jadi tidak lagi di memori. Nah, yang pertemuan sebelumnya saya juga ungkapkan bahwasanya ketika kita mengetik suatu dokumen, bilanglah dulu skripsi kita, itu penyimpanannya itu masih di dalam memori, ya. Nah, ketika terjadi kerusakan atau tiba-tiba padam, kita akan buka kembali Word yang berisikan skripsi kita tadi itu,
itu akan terlihat di jam berapa terakhir kita modifikasi ya atau kita edit. Nah, dan ketika sudah tersimpan kita misalnya kita ingin booting atau restart, jangan harap ada dokumen Word yang kita ketik tadi itu di jam terakhir kalau kita tidak tidak auto save ya. Kemudian klasifikasi sistem operasi. Sistem operasi berdasarkan seluruh faktor yang ada, maka akan ditemukan banyak sekali penggolongan atau klasifikasi sistem operasi. Bagian ini, ntar ada yang masuk. Ya, pada bagian ini berdasarkan lisensi. Nah, sistem operasi itu sebenarnya harus ada lisensi, ya. Karena di satu sisi, kalau secara logika kita menciptakan program, sudah pasti program itu secara hakikinya kan wajib dihakikan ya, harus untuk ada hak ciptanya ya. Nah, supaya berlisensi kita sebenarnya harus membayar secara resmi biaya daripada Windows atau sistem operasi tersebut. Makanya kalau Windows asli itu jarang yang kena virus. Kalau Windows bajakan itu yang sering terkena virus, makanya sering terjadi install ulang kan. Nah, sebulan sekali install ulang, sebulan sekali install ulang. Begitu kena update dari update online dari Windows-nya, udah kelabakan kita. Word Microsoft Word atau Excel yang sudah kita install itu kadang bisa rusak ya, kadang save-nya hilang. Ketika kita klik file save-nya nggak ada, file save as-nya nggak ada. Nah, ini memungkinkan bahwasanya Windows yang kita gunakan itu Windows bajakan sebenarnya. Nah, kalau yang asli itu ya sebenarnya kita wajib bayar ya kan. Yang namanya hasil karya orang ya. Sebenarnya bukan satu orang yang ciptakan Windows itu banyak orang sebenarnya. Contohnya Photoshop ya. Photoshop itu saya pernah waktu booting pertama ketika kita lihat itu editornya banyak sekali ya, ada hampir puluhan orang ya, puluhan orang. Mereka bekerja sama menciptakan aplikasi Photoshop bagaimana untuk menuju kesempurnaan ya. Misalnya Photoshop itu ada namanya filter ya, filter. Nah, filter ini sendiri mungkin membuat kode programnya juga sangat sulit ya. Makanya dibutuhkan seorang yang atau 2 orang atau 3 orang bahkan. Bagaimana untuk membuat kode-kode program di Photoshop ketika diklik akan berubah gitu kan ya, akan berubah. Nah, oleh karena itu ini dari sisi lisensinya harus kita bayar karena dia sudah menciptakan perangkat lunak. Kadang kita kebanyakan yang ada adalah mengcrack ya, selalu mencari yang free, selalu mencari free ya, misalnya cari antivirus yang free, kemudian cari aplikasi aplikasi online seperti Canva yang free ya, yang free diambil dari edukasi atau pendidikan, kemudian mencari aplikasi lainnya yang free ya. Kalau yang free itu yang sering bisa di-download itu biasanya driver ya, driver printer free. Karena kita sudah beli produknya ya, misalnya Canon.
atau Epson. Kita udah beli produknya ya. Mereka juga buat websitenya bagaimana untuk menginstal driver merek Epson dengan tipe sekian-sekian gitu ya, atau Canon sekian-sekian. Nah, kita udah mengeluarkan uang untuk beli itu, 1 juta 2 juta ya. Mereka juga harus memberikan pelayanan kepada kita apa aplikasi atau driver hasil ciptaan mereka. Karena kalau kita simpan driver itu kan sungguh repot. Oke lah, waktu kita beli printer itu pasti ada CD-nya kan. Nah, pertanyaannya kan nggak selamanya CD driver itu kita simpan. Ya bisa aja kita salah simpan, lupa di mana gitu. Atau salah satu jalannya adalah mengcopy driver itu ke dalam folder atau sistem operasi kita ya di Windows Explorer, atau kita letakkan di drive D, ya udah itu bisa ada. Tapi kan seiring berjalan waktu, selama printer kita itu bagus, ya kita fine aja. Artinya nggak tak terlalu memikirkan eh, driver printer kan. Tapi ketika hilang nggak tahu ketemu di mana, yang kita cari adalah websitenya Canon ya, untuk download untuk download aplikasi driver printer ya, yang bisa dikatakan begitu kita klik langsung bisa kita download. Itu free namanya, itu free ya. Kemudian sampai di mana tadi? Nah, free ya. Kemudian ada juga yang open source. Ini open source biasanya di Windows Linux ya. Sedangkan yang kedua adalah proprietary atau closed source yang bahas pada bab ini. Nah, di satu sisi open source ini sebenarnya seperti Linux ya. Memang kalau bahasa saya dilempar ke website, kita bisa ambil. Namun di satu sisi nanti kita bahas tentang kelebihan dan kekurangannya ya. Jadi lisensi kita sebenarnya secara individu atau perusahaan wajib bayar ya. Karena ini kita menghargai hasil karya orang ya, apalagi kalau secara logika kalau kita sendiri yang membuat aplikasi itu kan kita ingin juga dihargai ya. Artinya kita sudah banyak luangkan waktu membuat aplikasi atau membuat software atau membuat yang lainnya, itu kiranya dapat, kalau bahasa mudahnya adalah donasi ya. Nah, donasi. Contohnya ketika kita saat ini kan kita sering memegang HP, kemudian yang kita cari itu adalah aplikasi Play Store ya. Aplikasi Play Store. Nah, pertanyaannya, ketika kita lihat di medsos ada aplikasi yang membuat kita penasaran, itu kan kita langsung diarahkan ke Play Store. Biasanya seperti itu ya. Contohnya edit apa namanya? Ada dulu istilah bisa melihat atau mendesain wajah lebih cantik atau lebih ganteng kan gitu kan. Nah, itu kalau nggak salah saya lupa apa aplikasinya, dan bisa juga menelusuri bagaimana gambar kita waktu tua, kan ada kan. Nah, itu biasanya kan contohnya itu 1 2 ya, 1 2 3. Misalnya kayak rambut atau kumis atau jenggot atau jambang yang ketika kita klik foto kita lalu kita proses akan tampil model rambutnya, kemudian model kumisnya, ya kan. Namun ketika kita save ada yang mengganggu di situ, yaitu apa coba yang mengganggu? Ya, yang mengganggu itu adalah kira-kira apa yang mengganggu ketika kita memproses foto, edit foto kita, ketika kita save ada yang mengganggu. Kira-kira apa?
Ada yang bisa komentar? Ya, itu yang mengganggu biasanya adalah iklan, kemudian nama aplikasinya, ya. Ada logo aplikasinya yang seolah-olah meminta kalau mau permanen silahkan berlangganan, ya kan? Biasa kan kayak gitu aplikasi yang ada di Android, yang ada di Play Store. Nah, berlangganan memang biayanya terjangkau, ya, terjangkau misalnya sebulan 55 sebulan 99.000, setahun 90.000, seperti itu, ya. Nah, itulah lebih kurang bagaimana kita menghargai lisensi ketika orang membuat ketika terciptanya aplikasi, ya. Banyak aplikasi sekarang apalagi yang sudah berbasis AI, ya. Mungkin ya, ada yang free, ada yang bayar juga. Saya kemarin pernah ngetes aplikasi AI, ya, aplikasi AI, dan ternyata AI itu dia minta berlangganan, ya, berlangganan. Memang di satu sisi untuk tahap awal ada 10 foto yang kita input, dia ngirim, ya. Misalnya kita ngirim edit foto berdasarkan AI gitu kan. Nah, dia ngasih, tapi selanjutnya dia udah nggak bisa lagi, ya. Ukurannya ibaratnya dalam satu HP itu ya udah satu aja gitu, nggak bisa dipindah, nggak bisa dua kali kita melakukan efek daripada perubahan foto itu. Seperti itulah dia, ya. Makanya ada harus ada lisensi atau berlangganan, ya. Kemudian open source atau free ini, lisensi dengan jenis open source merupakan lisensi yang biasanya diberikan secara gratis, ya, sehingga pengguna dapat menggunakan perangkat lunak yang sifatnya free atau open source tanpa harus membayar atau untuk membeli biaya berlangganan dari aplikasi ini. Sebenarnya free software dengan open source software tidak sama, namun sebagian besar kasus ini beririsan sehingga software yang open source itu selalu free digunakan oleh pengguna. Bukan hanya hasil jadinya saja, namun kode-kode program yang ada pada aplikasi juga dibagikan untuk bisa lihat pengguna, dan pengguna dimungkinkan untuk memodifikasi kode-kode programnya. Inilah tadi makna daripada open source, ya. Dia bisa modifikasi kode-kode programnya. Kemudian tujuannya juga untuk meningkatkan performa aplikasi yang sudah ada. Open source sendiri pada awalnya didesain untuk seluruh programmer yang ada di dunia ini agar memudahkan proses kerjasama atau kolaborasi. Open source memungkinkan programmer untuk menciptakan sebuah perangkat lunak yang bagus dan bebas serta tidak terikat oleh aturan-aturan perusahaan, ya. Nah, contohnya seperti open source itu adalah Linux dengan turunannya itu ada Debian, Ubuntu, Fedora, dan beberapa turunan Linux lain, ya. Nah, seperti ini tampilannya, lebih elegan, ya, dan ikonnya itu lebih besar. Inilah seperti sistem operasi Linux. Nah, sistem operasi Linux ini Fedora kebetulan. Sama halnya dengan sistem operasi Windows lainnya tampilannya, ya. Ada Mozilla Firefox, kemudian ada ada text editor, kemudian ada map, ada pemutaran film, ya. Ada Office juga, ya. Hanya saja berbeda logo saja, ya. Kemudian ada Word juga untuk nulis, kemudian ada settingannya juga ada, kemudian ada printernya juga, dan ada tanggal dan lain sebagainya, ya. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan programmer. Kemudian turunan dari Linux ini juga
adalah seperti Android, ya. Nah, yang pada tahun 2017, tepatnya bulan Desember, perangkat mobile ini sangat meningkat, ya, dengan aplikasi Android mengungguli jumlah perangkat pengguna sistem operasi Windows, ya, pada tahun 2017. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem operasi yang sifatnya open source bisa merajai pasar, ya, bisa merajai pasar. Ini kita lihat di tahun 2017-2018 Android ini, ya, ini di atas 40%, ya, sedangkan Windows di bawahnya, ya. Ini hasil daripada penjualan atau penggunaan sistem operasi, ya. Nah, sempat turun, namun merajai pasar di tahun 2017 hingga Juni 2018, ya. Ini ada sumbernya, yaitu statcounter.com. Kemudian ada beberapa alasan mengapa pengguna memilih sistem operasi yang sifatnya open source, ya. Yang pertama itu dari segi kualitas. Mereka mengklaim bahwa kualitas perangkat lunak yang diciptakan oleh open source merupakan kualitas terbaik yang dimiliki oleh sebuah perangkat lunak. Alasannya, karena perangkat lunak ini tidak hanya dibuat oleh beberapa orang saja, namun oleh ribuan atau mungkin jutaan orang di seluruh dunia yang dapat berkontribusi untuk membuat perangkat lunak yang baik, ya. Dari segi jumlah sudah kelihatan mana yang memiliki manpower yang lebih besar. Kemudian yang berikutnya itu nah, ini kita ada 15 menit lagi, ya, kita lanjutkan. Kemudian alasan berikutnya adalah kustomisasi, ya, kustomisasi, ya. Nah, ini artinya mengkaji atau bahkan merubah sebuah perangkat lunak untuk disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan branding dari pengguna itu sendiri. Biasanya kustomisasi ini dilakukan perusahaan karena sifatnya yang open source atau audit terbuka. Hal ini memungkinkan untuk dilakukan dengan biaya yang relatif murah atau bahkan gratis. Faktor ketiga, orang menggunakan open source itu adalah karena kebebasan. Dengan menggunakan sistem operasi perangkat lunak yang bersifat open source ini, pengguna bebas melakukan apapun yang kadang-kadang di sistem operasi berbayar tidak boleh dilakukan. Sebagai contoh, memodifikasi bagaimana cara penulisan file pada hard disk atau aturan terkait keamanan dari sebuah perangkat keras seperti flash disk misalnya, ya. Kemudian closed source atau proprietary dalam bidang komputer atau teknologi informasi. Istilah closed source atau proprietary menggambarkan suatu teknologi atau produk yang memiliki secara eksklusif oleh suatu perusahaan yang membuat teknologi tersebut. Disebut closed source karena pembuat teknologi tersebut atau pembuat sistem operasi tersebut merahasiakan, ya. Jadi merahasiakan teknologi dan cara kerja produknya, ya. Seperti kita lihat sekarang itu nggak mungkin aplikasi atau sistem informasi Facebook itu diumumkan kepada orang lain, ya. Kemudian begitu juga dengan Windows, nggak mungkin diumumkan kepada khalayak ramai. Ya, untuk saat ini Windows memiliki prinsip seperti itu. Kemudian beberapa produk yang sifatnya proprietary ini hanya dapat berfungsi atau digunakan produk lain yang dimiliki oleh perusahaan yang sama, ya. Jadi sebagai contoh, perusahaan Apple yang memiliki perangkat lunak disebut dengan macOS dan perangkat keras yang disebut dengan iMac atau MacBook. macOS sebenarnya hanya dapat dipasang atau diinstal pada perangkat keras yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple, ya.
Jadi produk-produk daripada Apple, misalnya laptop ya, yang sudah terinstall OS-nya yang dari Apple, ketika kita ingin install aplikasi berbasis Windows, ini tidak bisa jalan ya. Atau aplikasi printer yang ingin kita sandingkan, ini nggak bisa jalan ya. Namun di satu sisi kita harus mencari driver yang sudah support dengan Apple printer tersebut ya. Untuk saat ini saya rasa sudah ada. Kalau dulu ketika Linux itu pertama kali diciptakan, kita kesulitan ketika menginstal atau menyatukan atau memprint out ya. Jadi kita harus nyari driver yang pas, cari nyarinya pun butuh waktu juga ya. Karena kalau kita memang secara gambar Linux itu sangat elegan ya, sangat elegan, tampilannya cantik. Apalagi tampilan dari Mac Operation System ya, buatan Apple ini. Ya, ini juga elegan juga ya. Lebih halus sentuhannya. Apalagi kalau laptop itu yang memiliki touchscreen ya. Ini tampilnya juga sangat elegan. Nah, ini juga ketika kita install atau kita install aplikasi-aplikasi yang tidak mendukung, ini OS Apple ini tidak akan mau, tidak akan bisa ya. Ini tadi dibilang dia harus diinstal sesuai dengan yang dikeluarkan perangkat keras yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple ya. Jadi kalaupun menginstal ini ada trik-trik khusus lah ya, trik-trik khusus untuk bagaimana cara menginstalnya. Begitu juga dengan perusahaan Microsoft ya. Siapa yang nggak kenal dengan Bill Gates dan timnya, pasti semua sudah kenal. Tim operasi yang diciptakan Bill Gates ini juga sama ya, sama dengan yang Apple tadi. Ini sangat sering kita temui, bahkan banyak dari kita yang menggunakan sistem operasi saat ini ya. Mungkin adik-adik juga pernah dan selalu menggunakan sistem operasi ini ya. Laptop mungkin sudah familiar ya, sudah friendly, sudah bersahabat. Mungkin ya sebagian lain juga sudah ada juga yang menggunakan Mac OS ya, ada yang menggunakan Mac OS. Kemudian ya sistem operasi yang dikeluarkan Bill Gates ini itu dimulai dengan Windows XP. Dulu ada namanya Windows 95, 98 baru XP, kemudian ada Windows Vista, ada Windows 8 yang tampilnya juga sudah cukup elegan. Kemudian ada Windows 10, bahkan sekarang ada Windows 11 ya. 12 mungkin sudah hampir mau dirilis. Oke, itu saja mungkin pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang ingin saya tekankan adalah ketika kita menginstal sistem operasi, yang sangat diharapkan adalah menghargai karya orang lain ya. Nah, kalau memang saat ini kita belum bisa membeli lisensi ya, membeli serial number misalnya Microsoft Office, Windows, setidaknya kita tidak menyebarkan crack atau Windows ya, kepada orang lain. Namun biasanya di perusahaan-perusahaan besar ketika kita nanti bekerja itu untuk Windows sistem operasi saya rasa sudah ada lisensinya ya, ada lisensinya. Kan nggak mungkin juga perusahaan besar memakai Windows bajakan ya, atau Microsoft Office bajakan. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas materi yang lain.
bagi mahasiswa yang baru masuk, ya saya lihat ini banyak sekali. Ini ada Khairul Akbar baru masuk ya, atau baru selesai konversi. Iya Pak, baru masuk. Ini Cindy baru masuk. Oke lah. Iya Pak, Cindy udah lama ikut ya? udah Pak. Oh iya ya. Kalau Widya udah lama juga ya? Baru masuk Pak, baru dikonversi. Oh, ini yang saya kenal ini yang sering nampak ini Julianta Bangun, Taufik Hidayat, ada Juhur Yadi, Pandiangan, kemudian coba aktifkan di kamera ya. Saya mau tengok. Ini Topik, kemudian yang sering hadir juga ini Sekar Pertiwi ya. Kemudian ada Ariko. Masih di kantor Ariko? Iya Pak. Ini yang sering masuk juga Zulfikar Idris nih. Ya. Kemudian ada satu lagi siapa ini? Diko. Iya Pak. Sering ikut masuk saya ya berarti ya. Sering Pak. Oke, ini Dina nih sering di perjalanan. Ini mohon maaf izin kamera. Juhur Yadi ini sering juga ya. Kemudian Hafiz. Kemudian Almayuni baru atau sering? Almayuni di angkasa nih, kenapa? Tertidur kayak ya. Oke, ini Sekar, Pertiwi, kemudian Ariko, Tampakani, kemudian Sekar. Oke, ya bagi yang apa? Pak, saya mau nanya Pak. Hah? Untuk UTS saya gimana Pak? Kan saya kemarin terlambat. Iya. Nanti japri aja, nanti kasih soalnya. Ya, Akbar, oke aja. Japri aja ya. WA, nanti kasih soalnya. Terima kasih Akbar, Cindy, Julianta, Juliadi, Judiko, Almayuni, Sekar Pertiwi, Ariko, Nampati, dan Zulfikar Idris. Mudah-mudahan dapat mengambil beberapa poin yang saya sampaikan tadi ya untuk menambah wawasan. Saya akhiri dan mungkin adik-adik sekalian juga mau istirahat ya kan. Banyak tugas-tugas lagi yang mau dikerjakan dari dosen-dosen yang lain. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Izin keluar Pak.
Dan anak-anak menghabiskan waktu 8,4 jam untuk bermain gadget setiap harinya. Hal ini tentu saja membuat orang tua menjadi lebih khawatir. Tapi bagaimana kalau Anda bisa memudahkan? Saya bertemu dengan kawan yang omsetnya sebulan di angka 60 miliar setiap bulan. Ada yang bahkan ratusan miliar setiap bulan. Kenapa bisa begitu? Karena pasarnya sangat besar. Saya melihat baju anak ada yang omsetnya di atas 10 miliar rupiah setiap bulannya. Padahal dulu pada saat jualan di Instagram omsetnya di bawah 5 miliar. Setelah main di TikTok tembus di angka 10 miliar. Baju anak spesifik. Gak kerasa udah masuk 2023 dan pastinya banyak peluang-peluang baru di tahun 2023 ini. Peluang baru menghasilkan penghasilan yang baru. Banyak orang yang nanya apa yang tren di tahun 2023 ini. Nah, saya melihat banyak tren baru di 2023 ini dan berdasarkan penerawangan saya nih ada kurang lebih 7 hal penting yang akan menjadi tren di tahun 2023. Apa aja itu? Oke, teman-teman semua, di tahun 2023 banyak orang nyari peluang bisnis baru. Goalnya adalah mendapatkan penghasilan baru. Karena bagaimanapun juga pengeluaran selalu pasti sementara penghasilan tidak pasti. Maka ada kecenderungan dari orang itu menambahkan penghasilannya agar pengeluarannya tertutupi. Nah, maka di tahun 2023 ini mereka mencari penghasilan-penghasilan baru tersebut melalui peluang usaha yang memang memungkinkan. Apa saja yang sedang ramai kawan-kawan semua? Nomor satu, yang pertama adalah skincare. Dunia skincare ini pasarnya sangat-sangat besar. Saya bertemu dengan kawan yang omsetnya sebulan di angka 60 miliar setiap bulan. Ada yang bahkan ratusan miliar setiap bulan. Kenapa bisa begitu? Karena pasarnya sangat besar. Mereka tidak hanya sekedar bersaing dengan pasar pemain lokal, pemain skincare lokal, tapi juga global yang mereka masuk ke Indonesia. Belum lagi kalau kita ngelihat pasarnya TikTok. Bahkan di TikTok ada yang sampai
Ducati di Italia melirik serta tertarik terhadap Nikuba, karya Arianto Misel yang sebetulnya sudah lama diciptakan. Arianto Misel diundang ke Italia bersama dengan 2 orang petinggi Octagon, perusahaan yang bergerak di bidang mesin tempel kapal listrik. Kesepakatan kerjasama untuk mengembangkan Nikuba pun tertuang dalam lembaran kerjasama antara Arianto Misel dengan produsen supercar Italia. Selama 13 hari, Arianto Misel melakukan uji coba Nikuba di Lamborghini serta kendaraan roda 2. Profesor tanpa gelar asal Kecamatan Lemah Habang, Kabupaten Cirebon, mendapatkan dukungan penuh dari kerjasama perusahaan Arianto Misel. Nikuba yang merupakan alat untuk konversi air menjadi bahan bakar kendaraan. Produsen pabrikan supercar seperti Lamborghini, Ferrari, dan Ducati di Italia melirik serta tertarik terhadap Nikuba, karya Arianto Misel yang sebetulnya sudah lama diciptakan. Arianto Misel hampir tidak pernah melihat anak Finlandia, Denmark tantrum gara-gara nggak dibelikan yang namanya es krim aja gitu. Karena sejak bayi dilatih gitu, manis dibiarin aja, hidup itu sendiri gitu. Ya, sejak kecil begitu dia bisa menggerakkan tangannya, diajari cebok gitu. Pipis dan pup harus di kamar mandi gitu. Jadi ibu itu ganti popoknya di toilet. Makan harus di meja makan, meskipun di kereta dorong di meja makan gitu. Ini anak Prancis bingung yang dilihat anak Indonesia. Ini ada meja makan, mereka makan kok di bawah ya, sambil di taman. Gitu. Saya bingung lihat itu. Hampir tidak pernah melihat anak. Jadi bagi
mengatakan la ilaha illallahul azimul halim. Ini hafal mati doa ini di luar kepala ya. Ini doa sampai satu akun penjualan untuk skincare-nya tuh tembus di angka 500.000 pieces. Itu kan gila banget. Itu menunjukkan bahwa pasar skincare sangat-sangat besar. Belum lagi kalau kita ngeliat pasarnya marketplace, belum juga TikTok, belum Instagram, belum Facebook, belum yang offline yang nggak kelihatan. Belum lagi nih kalau kita ngeliat potensi-potensi untuk mereka menjadi brand owner atas brand mereka sendiri, itu sekarang terbuka lebar dengan modal yang sangat-sangat minim. Anda yang sekarang belum punya bisnis bisa menjadi brand owner atas brand Anda sendiri ketika Anda menggarap skincare dalam produknya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kawan-kawan semua yang sekarang sedang ramai adalah liquid ataupun vape. Karena apa? Kenapa saya tahu? Karena saya menemukan banyak beberapa kawan saya yang juga alumni kita yang omsetnya Masya Allah setiap bulannya ini 40 miliar. Wow, jualan hahe-hahe doang gitu ya. Tapi nggak hahe doang gitu ya. Karena ada pasarnya, ada niche tertentu. Saya adalah orang yang tidak pakai vape, tidak pakai liquid, itu ya nggak kebayang ada industri itu. Tapi lagi-lagi ini bukan tentang owner, ini tentang pasar. Ternyata ada pasarnya, dan itu pasarnya luar biasa besar. Dulu kawan saya ini cuma punya tim 4, 5, 6 orang doang. Sekarang udah punya ratusan orang, omsetnya puluhan miliar setiap bulan. Nah sekarang Anda yang sekarang mungkin masih berpikir kayaknya nggak ada pasarnya deh, ingat Anda perlu riset. Dan nyatanya risetnya menunjukkan ada pasarnya, dan pasarnya sangat besar. Jadi buat Anda yang punya akses ke hulunya, ke pabriknya ataupun ke vendornya untuk bikin produk tersebut, nah boleh Anda coba tuh bisnis vape ataupun liquid, semoga menjadi tren juga dan Anda kecipratan pundi-pundi rupiahnya. Yang ketiga adalah Anda bermain di digital produk. Sekarang eranya digital, semua orang pada bikin yang namanya kelas online. Ada yang berbasis online course, ada yang berbasis pakai Zoominar. Itu menjadi sebuah tren tersendiri. Awal mulanya muncul pada saat pandemi, tidak bisa dipungkiri semua orang sekarang pakai akses webinar menggunakan Zoom. Itu tentu beberapa di antara Anda kalaupun tidak pakai, kemungkinan besar pakai aplikasi yang lainnya. Disitulah akses informasi tentang adanya webinar dan produk digital muncul. Course e-course bermunculan, kelas-kelas online bermunculan, dan itu potensi rupiahnya luar biasa besar. Kenapa saya tahu? Karena saya juga bikin. Saya punya Mahir Copywriting, Monster Affiliate, Dewa Selling, Laku Kerasin, dan masih banyak lagi online course yang profitability-nya sangat-sangat tebal karena digital produk. Nah, maka buat Anda yang sekarang punya keahlian, silakan Anda bikin keahliannya lewat online course. Seperti kawan saya yang dia jago masak, tiba-tiba bikin online course tentang kursus bakingnya, kursus masaknya. Jadi duit miliaran rupiah juga. Yang keempat pastinya adalah dropship. Ya sekarang Anda cari aja di YouTube. Banyak pencarian ngomongin tentang dropship. Kenapa? Karena banyak brand owner yang butuh pasukan tambahan agar memastikan produknya laku keras gila-gilaan. Nah tentu peluang dropship ini menjadi potensial karena Anda gak harus keluar modal besar. Anda cukup mengambil akses dari si vendor ataupun supplier, mendapatkan izin dari mereka untuk menjualkan produknya. Ketika ada terjadi penjualan, Anda dapat komisinya. Selesai, semudah itu. Dropshipper menjadi juga peluang yang sangat memungkinkan untuk tren di tahun ini. Tinggal nanti pada saat Anda jalaninnya, apa yang membuat akhirnya orang lain membeli ke Anda dibandingkan yang lain. Anda harus punya added value, itu PR Anda berikutnya. Poin nomor 5 adalah affiliate. Buktinya apa? Sekarang platform besar mulai melirik ke situ. Dulu affiliate belum terkenal ya. Seperti saya dulu waktu masuk tahun 2013, belum apa-apa, orang nggak paham tentang affiliate. Saya jualan produk pakai affiliate, produk digital, ditanyanya kirimnya pakai apa, kirimnya nyampainya kapan ya, belum aware gitu ya. Sekarang orang sudah ngerti, oh affiliate itu jualannya pakai linknya disebar, nempelnya cookies, dan nanti dapat komisi ketika terjadi penjualan. Bedanya sama dropship apa? Dropship secara teknologi nggak sedetail semumet affiliate, tapi yang pasti affiliate dengan adanya platform besar seperti TikTok, Tokopedia, atau juga Shopee melakukannya, maka mudah mengedukasi para pasar gitu ya untuk juga terakses ke affiliate. Nanti Anda punya traffic sendiri, punya copywriting, kemampuan copywriting sendiri, dan punya offer sendiri agar affiliate Anda nanti jualannya laris manis dan laku keras. Yang keenam adalah fashion. Nah tentu fashion di sini adalah lebih spesifik, lebih niche banget.
Kalau dulu mungkin yang sedang ramai adalah muslimah, jadi bikin gamis, bikin hijab gitu ya, bikin apa ya, ya dress gitu ya.